Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, jika anak memiliki pola asuh yang salah, apa sih indikasinya? Terima kasih. Oke, Wih, Iya, pola asuh yang salah nih ditujukan oleh anak yang seperti apa sih? karena adinu malakuhum agama seseorang itu tergantung kepada siapa yang menguasainya. Anak itu jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, nakal, kena narkoba, segala macam, nanti tanggung jawab orang tuanya. Artinya pengaruh orang tua itu penting dalam hal ini. Makanya dia selaku peran orang tua itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Kalau pola asuhnya salah, mohon maaf, maka nanti dia ikut bertanggung jawab. Kecuali kalau udah dididik baik, mengkondisikan baik, kok dia tidak mau, sudah bukan urusan kita, lain betul, kali. Betul. Makanya kalau Ya. ada anak yang nakal atau ada anak yang sedikit dalam tanda petik ajaib, mereka suka, bapaknya siapa sih? Suka gitu ya, Kayak Wi, ya? gitu. Itu karena memang betul, itu karena kembali kepada marojek pertanggungjawaban. Oke. Artinya, karena mohon maaf ya, beberapa patologi pernah terjadi ketika ada razia dan anak di Jakarta Timur itu anak itu ketika dirazia itu tas sekolahnya isinya senjata tajam. Iya. Dan ketika ditanya ternyata orang tuanya nggak tahu kalau anaknya itu selalu tiap hari ke sekolah bawa senjata tajam. Kita bukan mencurigai, tetapi why not kita tahu apa yang dibawa oleh anak kita. Oke. Jangan-jangan anaknya itu sudah ngedrak, sudah segala macam, tahu sudah juga menghamili banyak orang, sudah memperkosa 14 orang dan membunuhnya. Aduh, Itu orang tuanya nggak tahu. iya. Loh, mohon maaf, itu kan orang tua ikut tanggung jawab. Iya, betul. Itu seperti itu. Betul. Loh, kalau itu orang dewasa sudah di luar tanggung jawab Iya, ya. Tapi kalau anak yang terjadi kan sekarang Masih dan di ini bawah lagi tanggung jawab booming orang lagi. tua. Betul. Booming Betul, itu. Wi. Ya, Oke, itulah. kita akan lanjutkan dulu pertanyaan berikutnya ya. Nanti mungkin disambung oleh jawabannya dari Mbak Ajeng ya. Ya. Ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum Wi, saya mau tanya gimana caranya untuk mendidik anak biar menjadi anak soleh dan soleha pada era zaman globalisasi sekarang ini Wi, makasih. Yang paling utama adalah keteladanan. Jadi Oke. orang tua itu harus jadi role model. Ya. Orang tua itu bukan memerintah tapi ngajak. Oke. Ngajak itu sana belajar, terus kita tidur atau kita nonton TV. Ayo belajar, ayo sholat, sama-sama sholat. Betul. Karena yang kedua pekondisian, artinya suasana. Suasana belajar itu ada. Nah, kenapa tadi orang tua harus nempel tadi saya ini, nempel itu artinya ya saya capek. Ya secapek apapun istirahatnya dekat anaknya dong. Iya. Biarkan anak itu dengan aktivitasnya, tapi ada orang tua di situ. Iya. Jangan terus ngunci di kamar terus jadi Anak sendiri, ibu sendiri, bapak sendiri gitu ya? Itu kan teraliniasi. Oke. Gitu. Nih menurut Mbak Ajeng gimana nih? Mungkin sekaligus menjawab dari dua pertanyaan tadi. Iya, kalau kita lihat memang kalau secara psikologis orang tua butuh patokan bagaimana sih caranya. Tadi kan Ustadz juga bilang nggak ada tuh yang namanya sekolah buat orang tua ya. Dan orang tua tidak bisa 24 jam juga mengawasi anak-anaknya. Sementara di era teknologi canggih ini sangat mudah untuk mengakses apapun, mendapat informasi apapun. Makanya tadi saya bilang bahwa bisa jadi anaknya memang lebih pintar daripada orang tuanya. Ketika orang tuanya bicara dan tidak adanya saling komunikasi antara orang tua dan anak, tentunya mereka tidak kenal, tidak punya penanaman nilai-nilai. Iya, Sehingga mana nomor yang boleh, satu, mana yang harus, iya gitu ya. betul. Nomor satu memang betul Uwi bilang bahwa orang tua harus menjadi role model, harus bisa menanamkan keteladanan sehingga anak-anak tidak hanya mendengar. Biasanya kan orang tua kan ngomel aja ya, Iya, bawel aja, betul. bahwa kamu tuh harus begini, 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 mama dulu begini, begini, begini. Tapi tentunya yang dibutuhkan adalah contoh nyata. Contoh nyata dari orang tua, misalnya kalau ingin anak tidak selalu memegang gadget, orang tua juga tidak Nggak boleh pegang dong. gadget. Selalu ketika anak melihat dia selalu, orang tuanya juga pegang gadget. Betul. Apapun alasannya gitu. Betul. Kalau dulu belajar Iqra itu salah juga Kalau saya cepret. Iya, Saya dicepret. ngalamin kan? dicepret. Pakai lidi ya. Saya ngalamin Lidi pakai lidi, istilahnya ya. dicepret gitu. Saya Walaupun ngalamin sisi kayak gitu. positifnya juga harus kita akui anak-anak sekarang itu hafalan juznya lebih banyak daripada orang tuanya. Anak-anak sekarang ya, artinya anaknya bisa 2 juz, 3 juz yang di sekolah-sekolah yang Islami itu begitu. Tapi orang tuanya kadang-kadang trikul aja kan, ini 3 kul itu semua. bisa aja. Tapi sisi lain itu tadi, artinya bagaimana orang tua itu Iya. tidak boleh ya mengkomparasikan tadi ya. Iya, Itu, memang Artinya harus memberi dengan contoh yang saat ini. saat ini Karena contoh percuma nyata. anak sendiri nggak bisa Percuma. membayangkan Nggak bisa. pada era masa lalu itu Tidak seperti apa bisa. gitu ya. Dan jadinya nggak Nggak apa efektif ya, gitu. nggak efektif dan tidak signifikan dengan Suruh nonton kebutuhan. ini paling teh Laskar Iya. Pelangi. Dia mau. Oke. Sama satu lagi Teh, kita perlu sebagai orang tua mengenali tahap perkembangan anak nih. Biasanya kan kalau orang tua zaman dulu nggak terlalu mengikuti ya tahap perkembangan anak seperti apa. Saya sih kepengennya nih kita sebagai
masyarakat yang harusnya orang tua juga harus tahu deh gimana sih tahap perkembangan anak, sehingga memang memberikan pendidikan, memberikan pengarahan pada anak itu memang sesuai dengan usianya, sehingga tahap tumbuh kembang secara psikologis, fisik, emosi bisa sinergi sehingga optimal dalam pendidikan Dalam anak. bahasa Islam ada namanya Ya. biqadri ukulihim, dengan sesuai dengan kadar akalnya, bahkan bilisani qaumihim. Jadi seorang ibu itu harus dengan bahasa anaknya. Betul Iya, sekali, itu. iya. Jadi jangan ngomongin ibunya misalnya lulusan S1, anaknya Iya. masih umur kelas 2 SD. Iya. Ibunya ngomongnya di sini, anaknya di sini, anaknya di Iya. sini. Ibunya Apa ngomong sih? gitu, Gitu. Adek, kamu itu harus mengerti substansi dari esensi. Iya. Jadi persepsi mama nak, anaknya langsung gini, apa mah gitu ya, itu bingung banget Betul. lah, itu ya, contoh ekstrim. Nah tradisi baru yang tadi ditawarkan dengan kondisi sekarang semua orang tua bekerja, anak Iya. juga memiliki kesibukan sendiri. Iya, tradisi barunya adalah cerita di meja makan. Iya, kalau kita dulu tentunya bahkan saya masih ingat papa saya itu kalau makan siang itu bisa menyempatkan diri makan siang bersama di rumah. Betul. Karena memang jarak dan tidak ada macet seperti Iya, sekarang ya. betul. Jadi sempat pulang ke rumah sebentar untuk makan bersama. Sekarang untuk makan malam saja susah banget ya. Ketemunya, anak udah Aduh, pada tidur, orang betul. tua berangkat, anak masih tidur, Iya. orang tua pulang, anak udah tidur. Sudah Iya. tidur. Gitu Jadi ya. bagaimana nih Kalah bikin dengan tradisinya ayam. kan? Iya. Iya. Kalah dengan ayam kesejahteraannya. Ayam belum bangun sudah berangkat, Iya. ayam sudah tidur masih belum nyampe rumah Iya. kan gitu. Oke. Aduh. Berarti tradisi baru makan bersama Makan dijadikan sebagai sebuah media untuk berkomunikasi di antara Iya. semua keluarga, bercerita apapun yang dialami oleh Benar. mereka sehari-hari, Iya. dimanapun dan kapanpun. Yes. Bahkan ide yang utama adalah kebersamaan. Iya. Kebersamaan bukan hanya makan, bahkan baca Quran bareng, sholat bareng. Iya. Itu. Ya tidak 5 kali waktu. Misalnya Subuh satu waktu paling subuh. nggak ya. Subuh Waktu insya Allah pada lah. berangkat Insya Allah ya. mau Subuh sholat pasti sekali bertemu. itu semuanya. Itu. Jadi bahkan puasa bareng. Mohon maaf. Puasa itu, saya itu kadang-kadang nggak niat puasa, tapi karena anak saya mau nyaur utang ya, karena utang kepada masyarakat. Betul. Oke lah Iya, kita. sama betul. Gitu. Iya, jadi barengan ya. Ketemu di sahur ya, Iya, berarti ya. gitu. Iya. Dan ini alhamdulillah nih Ramadan ini sebetulnya bisa menjadi awal kita untuk menjadi orang tua yang soleh-soleha, mendekatkan Benar. diri tadi ya. Iya. Semoga jadi sahur bareng Iya. gitu kan, nanti jadi buka bareng, itu kebiasaan itu dibawa terus ya Wi. Bahkan ya? Ramadan ini saya buat one jus untuk keluarga. Oh. Jadi 5 anak ini targetnya ini, saya jus 1, nanti anak istri saya jus 2, terus anak saya yang pertama itu jus 3 dan seterusnya. Sehari ini saling kontrol. Itu luar biasa. Wah, senang banget. Oke, tradisi baru barusan sudah diungkapkan oleh Mbak Ajeng dan juga Uwi. Tradisi apa lagi sih yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini sebagai awal dari perubahan diri kita untuk menjadi orang tua yang soleh? Setelah yang satu ini kita akan tetap bersama kami di Cerita Hati Ramadan.